Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan halo kakak besar, Rocky Gerung. Wow, saya Ya, ya, ini lagi apa heboh, konteksnya? ya, lagi heboh ini karena Pak Jokowi dalam pertemuan bilateral kemarin di G20 dengan Presiden Cina Xi Jinping itu memanggil Pak Jinping ini dengan kakak besar. Saya mau cari-cari apa sih ini? Rupanya dalam tradisi Cina memang ada tradisi gitu, kakak besar, kakak nomor 2, kakak nomor 3 gitu. Jadi memang ada hierarki seperti itu kalau dalam tradisi Cina itu. Ya, dalam tradisi keluarga ada semacam etika Konfusianisme itu yang Ya. berlaku sebetulnya di kawasan Asia tuh, karena pengaruh besar peradaban Cina dari 500 tahun lalu, 5.000 tahun lalu tuh. Tetapi kalau dia di meja perundingan itu kurang etis sebetulnya. Apalagi ada konteksnya, itu Jinping itu lagi jadi tokoh sentral yang hendak menandingi popularitas pemimpin besar Mao. Nah, ini kakak besar dulu Mao disebut pemimpin besar tuh. Atau ketua Jadi Mao sebetulnya dulu, ya disebutnya ketua ketua Mao. Mao, Ya. tuh, ketua Mao tuh, Ya. ketua tuh, Pak Ketua tuh. Ya. Jadi sebetulnya sinyalnya adalah bahwa negara-negara di Asia ini seolah-olah hendak menghitung keadidayaan atau kedikdayaan Cina itu. Dan memang Cina lagi tumbuh sebagai junior superpower tuh. Tetapi kalau Pak Jokowi kasih kesan bahwa menyebutkan kakak besar, itu artinya ada semacam hierarki bahwa Cina lebih senior dan lebih perkasa dari Indonesia. Padahal sebagai tuan rumah ada basa-basi kebudayaan tuh, yaitu nanti kalau ada Jinping pakai batik nanti orang panggil Mas Ping, Mas Jinping, kira-kira begitu. Itu basa-basi peradab, basa-basi diplomasi. Tapi mengucapkan kakak besar, orang langsung ingat konteksnya tuh, bahwa Jokowi lagi perlu investasi Cina. Jokowi perlu kasih sinyal pada Amerika bahwa tidak mungkin Indonesia blok ke Amerika tuh, karena secara historis politik luar negeri Indonesia sebetulnya diasuh juga oleh perlindungan Amerika Serikat di kawasan tuh. Jadi ini akan jadi juga ada terjemahan politiknya tuh, bahwa Indonesia seolah-olah ingin mendayung di antara dua karang, tetapi karang yang sana karang besar, karang yang ini karang kecil gitu. Jadi seolah-olah menganggap bahwa hindari karang-karang itu dengan bahasa diplomasi. Tapi bagi saya pesannya clear. Jokowi ingin Cina jangan cabut investasinya dari Indonesia atau bahkan tambahkan kira-kira. Dan itu yang terhubung dengan diplomasi IKN. Jokowi langsung bilang bahwa IKN silahkan berinvestasi karena IKN bahkan akan jadi tuan rumah Olimpiade macam-macam. Itu kan hal yang di luar kemampuan kita untuk membayangkan tuh 2036. Tetapi balik pada soal tadi tuh, menyebut kakak besar itu orang ingat lagi pernah menyebut Cina itu sebagai rakyat kecil yang geser ekonominya karena investasi Cina yang besar-besaran. Ada hal yang sublim tapi sekaligus sensitif tuh, menyebut kakak besar. Tapi saya nggak tahu apa tujuan Jokowi selain bahwa yang saya paham dia mau jualan IKN ke Cina. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Tetapi kalau pengertiannya berbeda, orang bisa menafsirkan berbeda karena memang ada panggilan-panggilan. Kalau dulu, misalnya kalau sama di Amerika, misalnya ketika dulu masih poros Peking Jakarta misalnya masih hidup, orang menyebutnya kan sebagai menggunakan bahasa yang biasa juga kamera gitu ya, biasanya gitu ya. Itu sesama partai itu kan orang bisa jadi sensitif semacam itu kan, Bung Ro? Itu yang sekarang juga sensitivitas lagi naik tuh, karena menganggap ya Jokowi nggak peduli rakyat kecil, dia peduli kakak besar kan begitu kan. Tradisi kita selalu menganggap bahwa kekuasaan ekonomi Cina terlalu besar. Tapi kita nggak ingin itu dieksploitasi sebetulnya. Tetapi kepekaan kita untuk bergaul di dalam tatanan internasional juga mesti diajarkan di dalam kabinet Jokowi itu kan. Kan Amerika, Joe Biden juga pulang dengan anggapan bahwa Indonesia mengeluh-eluh. Gini permainan diplomasi yang ya agak kacau tuh, bukan agak kacau sebenarnya, agak konyol. Kalau sekedar mau beritahu bahwa Indonesia butuh Cina untuk lanjutkan investasi di kereta cepat atau tambahan investasi buat IKN, ya jangan lakukan di forum di mana aspek politiknya sangat tinggi itu. Ya B2B atau G2G nggak ada soal, tapi ini kan forum multilateral di mana negara-negara Barat yang sedang berupaya untuk mengkontain, menghalangi ekspansi Cina di bidang infrastruktur, karena negara Barat udah bikin
apa namanya itu, bantuan infrastruktur untuk menandingi Cina itu dua-duanya lagi terkumpul. Jadi sekali lagi di dalam sifat dunia sekarang yang polarisasinya antara Amerika Cina versus atau Cina Rusia versus Amerika, itu menimbulkan analisis yang agak skeptis bagi Indonesia itu. Jadi para analis akan skeptik bahwa Indonesia bisa betul-betul menjadi pendamai, dan Indonesia, publik internasional menganggap Indonesia akhirnya nggak bisa lepas dari proksi Cina tuh. Jadi mungkin hari-hari ini CIA atau Pentagon mulai menganalisis posisi-posisi strategis yang harus dia tempatkan di kawasan Indonesia kalau betul-betul terjadi eskalasi di Cina Selatan maupun di Indo-Pasifik. Ya, kan dengan menyebut Xi Jinping sebagai kakak besar, atau kalau sebenarnya kita terjemahkan dengan bahasa Inggrisnya big brother, meskipun beda ya, rasa bahasanya itu beda gitu, itu kan menunjukkan bahwa kalau Pak Jokowinya oke, no problem, tapi kalau kemudian membawa negara Indonesia kemudian menjadi subordinat dari Cina, itu kan sangat berbahaya juga ya, Bung. Ya itu intinya, karena orang melihat Jinping hari ini, Jinping yang sedang mabuk kekuasaan tuh, karena dia merasa bahwa dia akan jadi pemimpin umur hidup, dipilih, dan kan sekarang Jinping juga menguasai tentara yang dulu tentara ada faksi lain sebetulnya. Sekarang Jinping taruh orang-orangnya di tingkat wilayah itu, semacam gubernur-gubernur militer yang ada orang-orangnya dia tuh, dan itu membuat cemas bahwa Jinping betul-betul akan jadi sangat otoriter karena dia kuasai partai, dia kuasai juga sayap militer, ya, people army-nya dikuasai. Jadi ini bahayanya kalau Presiden Jokowi menyebut kakak besar, itu artinya mengelukkan Jinping sebagai seorang tokoh otoriter. Itu intinya tuh. Nah, itu bukan pelajaran bagus buat demokrasi itu. Apalagi di dunia barat akan dianggap bahwa Indonesia betul-betul udah masuk dalam jebakan debt trap-nya Cina. Ya, ya. Karena ya betul nih, karena Pak Jokowi juga baru mengucapkan selamat kepada Jinping yang baru saja terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya jadi presiden Cina gitu. Jadi ya artinya buat dia itu kan ini menyangkut value gitu ya. Oke, mungkin kalau dari sisi ucapan selamat itu basa-basi secara diplomatik. Tetapi kan kita tahu bahwa apa yang terjadi di Cina itu bukan bagian dari proses demokrasi gitu ya. Dan kemudian kita mengucapkan itu juga orang bisa memaknai. Nah, itu betul. Juga. Ya. Ya itu yang penting, democratic value-nya itu nggak dipahami Pak Jokowi. Ya selamat menjadi otoriter. Ya. Saya juga boleh jadi otoriter. Kan menyelamatkan seseorang yang itu sama seperti kalau di Eropa mungkin orang suka kalau ada politik kanan muncul lalu kasih selamat. Artinya selamat datang kembali Hitler. Kira-kira begitu kan. Jadi apalagi soal Uighur belum selesai, masih ada di meja PBB. Soal eksploitasi tenaga kerja usia anak-anak juga masih banyak. Jadi problem Cina dengan hak asasi manusia itu tinggi sekali tuh. Dan ada aktivitas baru di Cina kelas menengah yang mulai mempersoalkan kenapa Jinping makin lama makin jadi otoriter. Kalau kita baca bocoran-bocoran dari kelas menengah Cina kan anti Jinping juga kuat. Jadi Presiden Jokowi juga nggak peka tuh. Dia mengucapkan selamat ya boleh lah tuh, tapi jangan dengan kakak besar itu. Ya sudah terpilih, ya faktanya kan sudah terpilih sebagai presiden, bukan terpilih, udah mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup dan dalam periode ketiga itu. Jadi sebetulnya masalah kita adalah kepekaan diplomasi itu yang nggak dipahami oleh Pak Presiden. Ya, ya. Oke, sekarang kita pindah. Tadi ada menyinggung soal IKN ya, Bung Rocky. Saya jujur aja terkejut. Ini saya pikir ini karena Pak Jokowi ini serius ternyata meminta. Ini bukan hanya menyatakan Indonesia ingin menginginkan itu, meminta IKN ya dipersiapkan untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 ya kalau nggak salah ini ya. Coba bayangkan ini. Pak Jokowi ngerti nggak ya bahwa proses Olimpiade itu sangat panjang, bahkan negara-negara yang sudah established saja itu untuk mencalonkan Olimpiade itu prosesnya luar biasa. Apalagi kita tahu ini bukan Indonesia loh yang disebut oleh Pak Jokowi, IKN sebagai tuan rumah. Saya coba baca judulnya lagi ini. Betul, saya judulnya jadi ini bahwa disebut minta Erick Thohir siapkan pencalonan IKN jadi tuan rumah Olimpiade 2036. Wah, ini. Dan kemudian ada Presiden Jokowi canangkan pencalonan IKN sebagai tuan rumah. Itu IKN, Bung Rocky. Ini bukan Indonesia untuk jadi untuk jadi tuan rumah Olimpiade aja itu perjuangannya luar biasa, apalagi ini IKN.
Ini namanya jurus Kang Pai, jurus Dewa Mabok. Nah ini kayak orang mabok, merasa bahwa ya IKN pasti jadi dan karena itu harus jadi tuan rumah. Kan ini semacam jualan dan upaya untuk membangun kembali gairah. Oke, kalau begitu kita dukung IKN tuh kan akan jadi tuan rumah Olimpiade. Bagaimana mungkin sesuatu yang secara ada di kepala dalam 2 menit tiba-tiba jadi program kan? Itu konyolnya di situ. Terus kita nggak ngerti bagaimana Pak Jokowi itu jadi bergairah disodor-sodorkan konsep Pak Jokowi nanti Anda akan jadi pemenang Nobel, terus gairah datang ke Ukraina. Pak Jokowi akan jadi tuan rumah Olimpiade kan IKN mesti dibuat. Jadi ini pembisik-pembisik atau mungkin bisikan hati sendiri Pak Jokowi atau dukunya tuh yang mengatakan bahwa Indonesia ini betul-betul negara yang mampu untuk mengelola semua hal, olahraga dunia, perdamaian dunia segala macam. Padahal kita tahu kapasitas Pak Jokowi kan terbatas. Jadi sebetulnya cuma itu intinya tuh. Bukan kita mau menghina atau berupaya untuk menghalangi mimpi besar. Tapi realitas di kita itu ada stunting yang prevalensinya udah 24%, artinya 1 dari 4 anak Indonesia itu stunting. Kondisi ekonomi yang morat-marit, tingkat literasi kita yang buruk tuh. Kan mestinya bagian itu yang dipikirkan Pak Jokowi, bukan proyek-proyek mercusuar. Itu mercusuar semua, IKN mercusuar, Olimpiade mercusuar tuh. Apalagi itu dapat Nobel itu mercusuar. Jadi seolah-olah Pak Jokowi ini kehilangan touch pada realitas itu. Dia nggak menyentuh bumi lagi itu. Ya. Ya seorang kalau lagi mabuk ya begitu. Yang kita singgung kemarin ini ya soal apa hiperrealitas atau menyebut Andanya nyebutnya sebagai delusi gitu ya. Iya, itu udah masuk di tingkat hiperrealitas dan ya kalau kita bilang delusi berarti kita mesti suruh pergi ke psikolog dong untuk diperiksa kenapa jadi delusi. Kan presiden harusnya ada dalam realitas bahwa ketegangan di Indonesia itu pertama-tama soal ethnicity, ras, primordialisme masih tinggi itu, soal kemakmuran yang juga sangat lemah, soal politik yang nggak ada arahnya tuh. Kan mestinya itu yang Pak Presiden Jokowi geluti hari-hari terakhir. Bukan membayangkan masa depan yang jauh dengan proyek-proyek mercusuar itu. Seolah-olah kita bisa capai semua itu tanpa menyelesaikan masalah laten kita. Soal keakraban berwarga negara, soal ketegangan di antara elit. Kan itu intinya. Nah, menjelang pemilu itu berantakan. Lo orang menganggap ya betul-betul Presiden membutuhkan psikolog. Ya, dan sebenarnya orang kemudian ini saya cuma penting mengingatkan kepada para cebong ya, jangan cebong lah, saya nggak mau menggunakan istilah para pendukung Pak Jokowi, jangan kemudian marah pada Bung Rocky dan kemudian laporkan ke polisi gitu, karena orang normal dengan ketegangan yang luar biasa seperti Pak Jokowi itu pasti selain dokter itu tenaga psikolog apa pasti juga banyak yang bantu kan gitu ya. Itu mesti clear dulu Bung Rocky, jangan sampai salah nih Bung Rocky. Laporin polisi lagi ntar kan memang gejalanya begitu kan, gejala delusional, gejala delusion itu memang harus diselesaikan oleh psikolog kan di textbooknya begitu tuh. Dan baru diperiksa misalnya kenapa Pak Jokowi punya kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang besar tapi kapasitas dia sendiri kecil kan, itu bahan studi, bukan kita menganggap bahwa Pak Jokowi nggak mampu. Justru orang mempertanyakan kenapa terlalu berlebihan kemampuannya. Itu yang menurutnya saya sebut gejala delusional. Nah kan kita tahu lah secara praktek satu jelas Pak Jokowi itu tinggal 2 tahun lagi masa kepemimpinannya gitu. Kecuali kalau Jinping mungkin bisa ngomong seperti itu gitu ya, karena Jinping bisa aja seumur hidup. Ya. Yang kedua kita tahu lah bagaimana proses pencalonan dari jangan dulu itu dulu. Yang kedua kita tahu situasinya IKN seperti apa gitu ya. Yang ketiga saya kira kita tahu bagaimana proses pencalonan diri menjadi tuan rumah Olimpiade itu ya. Negara yang sudah mapan pun juga itu tidak mudah mencalonkan diri sebagai pelaksana Olimpiade. Yang menarik buat saya justru yang disuruh Erick Thohir gitu. Nah itu artinya kalau Erick Thohir jadi presiden ya bisa. Jadi Erick Thohir mesti tafsirkan, oh kalau begitu Pak Jokowi kasih restu saya buat jadi presiden. Kan ini mesti dirancang dari sekarang bahwa Presiden Jokowi mewariskan ibu kota negara untuk dijadikan pusat Olimpiade dengan penugasan pada Erick Thohir. Maka logikanya Erick Thohir mesti memimpin NKRI. Maka dengan kata lain, restu pindah dari Prabowo ke Erick Thohir sekarang. Begitu kan pindah-pindah aja. Oke.
sebelum kita ikut-ikutan jadi delusi juga, Bung Rocky, kita mesti kawal semuanya dengan 0% ya. Oke, kalau ini nggak delusi, ini real. Yes, yes.